Hey Sleeper, selamat datang. Siapa nih yang nungguin aku bawain alur cerita si kuning oren yang tentunya barbar, yang berjudul The Garfield Movie. Nah, yang belum nonton si kucing oren barbar lainnya bisa klik link di atas atau deskripsi di bawah. Di film kali ini kita akan diperlihatkan awal mula si oren Garfield diadopsi oleh John. Dan ternyata dulunya Garfield ini memiliki ayah dan meninggalkannya waktu masih kecil. So, yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Di awal film terlihat kucing kecil oren sedang berada di pinggir jalan. Kucing kecil oren ini terlantar dan ditinggalkan di sebuah kotak kayu sendirian. Karena merasa lapar, kucing oren ini melihat ke seberang. Di sana terdapat sebuah restoran pasta yang sangat ramai. Walaupun merasa takut, kucing oren ini tetap memberanikan diri untuk pergi ke seberang jalan. Singkat cerita, diperlihatkan seorang pria bernama John di sebuah restoran itu duduk sendirian. Di situ dia merasa kesepian karena melihat para pengunjung di sana makan bersama keluarganya. Tiba-tiba saja dia dikagetkan oleh kucing oren tadi yang berdiri di jendela dengan tatapan penuh lapar. Karena tidak tega, John membuka jendela diam-diam dan memasukkan kucing oren itu untuk ia beri makan. Setelah pizzanya habis dimakan oleh si kucing, kucing oren itu langsung memakan makanan yang ada di meja pengunjung dengan lahapnya. Singkat cerita, John akhirnya menemukan si oren di dalam sebuah kotak rasanya yang ditawari oleh seorang wanita kepadanya. Setelah itu, John dan si oren harus berpisah nih. Namun karena tidak tega meninggalkan si oren sendirian, akhirnya John memeliharanya. Yang akhirnya si oren yang diberi nama Garfield bersama John dan juga seekor anjing peliharaannya bernama Odie hidup bersama. Tidak seperti kucing peliharaan lainnya, Garfield berbeda nih dengan kucing oren pada umumnya. Singkat cerita, Garfield telah tumbuh besar dan tetap dengan kesehariannya yang barbar. No, please, no. Good morning. Get that chair. Walaupun Garfield terlihat sangat barbar, namun dia sangat perhatian dengan John yang telah merawatnya sampai sekarang. Sampai suatu ketika di tengah malam, ketika Garfield dan juga Odie sedang kelaparan, datanglah 2 ekor anjing masuk ke dalam rumah. Ternyata mereka menculik Garfield dan juga Odie dan membawanya ke suatu tempat dan menyandranya. Tiba-tiba muncullah sosok hitam yang menyelamatkan Garfield dan juga Odie. Di situ Garfield yang mendengarkan suara si sosok misterius ini flashback ke masa kecilnya ketika dirinya dibuang dan ditinggalkan. Yang ternyata dulu dia tidak sendiri. Ada 1 ekor kucing oren lagi nih yang lebih besar dari dirinya bernama Vic. Dia adalah ayahnya Garfield. Di situ Garfield masih merasa kesal dengan ayahnya yang tega meninggalkan dirinya waktu kecil. Namun tiba-tiba muncullah sosok lain yang menyeramkan muncul di dekat mereka. Terlihat ada seekor kucing Persia bernama Jinx. Ternyata mereka sedang merekam. Di sana Jinx menceritakan awal mula dia bertemu dengan Vic. Pada saat itu Jinx akan melakukan pertunjukan, namun karena gugup dia gagal. Kemudian Vic dan krunya mengajak Jinx bergabung dan akhirnya berteman baik. Sampai akhirnya mereka melakukan sebuah pencurian susu di sebuah peternakan bernama Lactose Farms. Namun sayangnya di situ Jinx tertangkap. Sampai akhirnya Jinx bertemu nih dengan Nolan dan juga Roland di dalam penjara. Di sana Nolan dan juga Roland berhasil membawa kabur Jinx dari dalam penjara, sehingga Jinx merasa Vic harus melakukan sesuatu agar bisa dimaafkan. Di situ Jinx menyuruh Vic dan juga Garfield untuk kembali ke Lactose Farms untuk mencuri susu. Jinx juga mengatakan mengapa Vic harus membawa Garfield, karena pencurian susu harus dilakukan oleh kucing barbar seperti Garfield. Awalnya Garfield menolak untuk membantu ayahnya, namun Jinx mengancamnya sehingga membuat Garfield setuju untuk membantu mereka. Di sisi lain, John yang terbangun mencari keberadaan Garfield dan juga Odie, namun mereka tidak ada.
Sampai John sadar ketika melihat kulkas yang terbuka. Dia sadar nih ada yang tidak beres. John yang menyadari Garfield dan juga Odie telah hilang berusaha menelpon polisi untuk mencari mereka, namun itu tidak berhasil. Sementara itu di sisi lain terlihat di sana mereka bertiga menaiki kereta dengan melempar Garfield. Awalnya Garfield sangat kesulitan nih, namun akhirnya dia berhasil naik di kereta. Singkat cerita, Garfield, Odie dan juga ayahnya telah sampai di tempat Lactose Farms. Di sana Garfield melihat seekor sapi besar bernama Otto yang sedang termenung. Karena dia sadar Otto adalah maskot dari Lactose Farm, akhirnya dia mendekatinya dan berusaha menghibur Otto. Lalu membujuk Otto untuk membantu mereka mencuri susu sapi. Yang akhirnya Otto pun setuju nih karena dia sangat ingin bertemu dengan sapi pasangannya bernama Ethel. Di situ Otto menjelaskan dulu dia dipisahkan oleh Ethel karena merasa para manusia menganggap Otto adalah sapi yang berbahaya sehingga mereka harus dipisahkan. Singkat cerita, mereka kemudian menyusun rencana dengan cara memasuki ruangan melalui lubang udara dan mengambil kunci mobil truk. Setelah selesai menyusun rencana, Otto juga melatih kekuatan fisiknya Garfield dan juga Vic. Selesai latihan, Garfield dan juga ayahnya bersandar nih di sebuah pohon. Di saat yang sama, Odie mengikat mereka berdua karena mereka selalu bertengkar. Di situ Garfield masih kesal dengan ayahnya yang telah meninggalkannya waktu kecil. Yang akhirnya Vic menceritakan nih semua yang terjadi pada malam dia meninggalkan Garfield. Yang ternyata dia pergi mengambil makanan yang dibuang oleh seorang pegawai restoran untuk diberikan kepada Garfield. Namun ketika Vic kembali, dia melihat anaknya di dalam sebuah restoran yang bersama seseorang yang memberi dia makanan. Di situ Vic merasa bahwa Garfield akan bahagia bersama orang itu. Mendengar itu, Garfield pun akhirnya sadar dan memaafkan sang ayah. Di sisi lain, Roland memberitahukan kepada Jinx bahwa esok hari Vic dan juga yang lainnya akan memasuki pabrik. Mendengar hal itu, Jinx langsung menelpon kantor polisi, yang tentu awalnya mereka tidak mengerti nih bahasa kucing. Namun di situ terlihat ada satu polisi yang bernama Marge menerjemahkannya menggunakan aplikasi handphonenya. Setelah mendengar itu, dia pun langsung bergegas menuju pabrik. Di sisi lain, mereka mulai menjalankan misi dengan cara bersembunyi di dalam tas milik anak-anak. Sementara itu, Otto yang memakai alat komunikasi memerintahkan mereka agar masuk lewat pintu akses listrik, kemudian menyuruh mereka memasuki lubang udara. Di sana, Garfield yang perutnya gemuk terjebak. Untungnya Vic dan juga Odie menariknya sehingga mereka terlempar masuk ke lubang udara. Di sana mereka berhasil masuk ke ruangan pabrik, namun Garfield terjatuh di dalam produksi sehingga membuatnya ketahuan oleh Marge. Melihat itu, Marge menghidupkan mesin sehingga Garfield terjatuh tepat di atas keju yang besar. Awalnya di situ Garfield merasa senang nih, namun ternyata dia dalam bahaya. Ternyata keju tersebut akan diparut. Odie kemudian menyuruh Garfield lompat ke potongan keju, namun sayangnya arah potongan keju Garfield menuju ke pembakaran. Beruntungnya Odie dengan cepat menangkapnya. Terlihat di sana Garfield malah jatuh di tempat pemotongan keju. Odie pun langsung melompat ingin menolongnya, namun dia gagal. Melihat itu, Vic pergi menyelamatkan mereka berdua nih. Dia pun berhasil. Setelah berhasil, mereka masuk ke ruangan truk. Di sana mereka tidak menemukan kunci truknya dan tiba-tiba Marge datang. Di situ Garfield pun langsung menyerangnya, namun dia malah tertangkap. Di sisi lain, Otto yang menyadari Marge ada di sana, dia pun ingin balas dendam nih, karena ternyata yang memisahkan dirinya dengan Ethel dulu adalah Marge. Dia pun segera pergi ke dalam pabrik. Di sisi lain, Garfield, Vic dan juga Odie yang terpojok oleh Marge melihat Otto sudah datang dan berusaha menghancurkan pintu gerbang.
Hal tersebut dimanfaatkan oleh Vic. Namun di situ dia mengorbankan Garfield dan juga Odie agar dia bisa mengambil kunci dan kabur dengan truk susu dan meninggalkan mereka. What are you doing? Di perjalanan Vic bertemu dengan Jinx, kemudian menyerahkan truk tersebut. Namun di sini Jinx menjelaskan niat sebenarnya bahwa dia bertujuan untuk menjebak mereka dan bukan sekedar memiliki susu. Di sisi lain terlihat Otto yang hampir bertemu dengan Ethel, namun dia tertangkap oleh Marge. Begitu pula dengan Garfield dan juga Odie yang juga ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Sesampainya di sana, Garfield dan juga Odie bertemu kembali nih dengan John. John pun sangat bahagia bisa menemukan Garfield dan juga Odie, lalu membawa mereka kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, Garfield sangat senang bisa melakukan aktivitasnya seperti biasa. Singkat cerita, John memberikan mereka sebuah lasagna kesukaannya Garfield. Ketika saat ingin memakan, Garfield melihat sebuah pohon di depan rumahnya. Dia pun pergi ke pohon itu. Di sana, Garfield menemukan cakar ayahnya yang menandakan ayahnya memang selalu memperhatikan Garfield dari kecil. Dia juga menyadari nih bahwa ayahnya memang sengaja membuat mereka berdua ditangkap oleh polisi agar bisa kembali ke rumah bersama John. Menyadari hal itu, Garfield memutuskan untuk menolong ayahnya. Mereka berdua pun akhirnya pergi ke tempat Jinx. Sesampainya di sana, mereka melihat rencana Jinx yang akan membawa Vic menggunakan kereta lalu membuangnya ke jurang. Melihat itu, Garfield menghubungi Otto dan mengajaknya untuk membantu mereka. Singkat cerita terlihat mereka sedang menyusun rencana nih, sementara Odie membuat jaring penyelamat di bawah jembatan. Di situ juga Garfield menyuruh Odie untuk memesan ribuan makanan. Setelah itu, Otto melempar Garfield nih ke dalam kereta sehingga Garfield berhasil masuk tepat di arah Jinx dan teman-temannya. Akhirnya Garfield dan ayahnya berhasil melarikan diri. Tidak tinggal diam, Jinx, Roland dan juga Nolan terus mengejarnya. Ketika mereka terpojok, pesanan makanannya Garfield akhirnya telah datang. Setelah itu, Garfield mengajak ayahnya kabur, namun Vic tertangkap oleh Roland. Melihat itu, Garfield menyerang mereka dengan memakan saus sambal. Namun sialnya, lagi-lagi mereka terpojok. Garfield yang melihat jembatan, akhirnya mereka berdua melompat karena di bawah jembatan sudah ada jaring buatannya Odie. Namun sayangnya mereka berdua malah terpantul dan kembali ke kereta dan tertangkap oleh Jinx. Ketika mereka berdua akan dijatuhkan oleh Roland dan juga Nolan, Garfield meminta maaf nih kepada ayahnya yang telah gagal menolongnya. Di situ Roland dan Nolan yang mendengarnya tersentuh dan tidak ingin menuruti perintahnya Jinx yang ingin menjatuhkan mereka berdua ke jurang. Akhirnya terjadilah perdebatan di antara mereka sehingga membuat Jinx sangat marah lalu menjatuhkan mereka berempat ke jurang. Namun di saat yang sama, Jinx juga ikut terjatuh. Tidak lama kemudian, Otto datang menyelamatkan mereka semua. Tidak hanya itu, dia juga menyelamatkan Jinx. Singkat cerita, di malam harinya mereka menjalankan misi dengan menyamar sebagai pria berjubah untuk bertemu dengan Marge. Di sana, Garfield dan juga teman-temannya melakukan kesepakatan untuk menukar Ethel dengan Jinx. Akhirnya Otto berhasil nih bertemu kembali bersama Ethel dan merasa sangat bahagia. Keesokan harinya di depan rumah, Garfield dan juga ayahnya saling meminta maaf satu sama lain dan mereka akhirnya berpisah. Namun ketika di rumah, Odie memberikan saran kepada Garfield untuk mengajak ayahnya untuk tinggal bersama mereka. Di situ Garfield yang menyadari dirinya sangat membutuhkan ayahnya berlari nih untuk menjemput ayahnya dan mengajak Vic untuk tinggal bersamanya. Are you coming in or do we have to? Yeah.
Di akhir film, John merayakan ulang tahun Garfield dan mengundang semua teman-temannya untuk merayakan ulang tahun Garfield bersama-sama. Nah, itu tadi alur cerita dari film The Garfield Movie. Gimana Sleeper, seru banget kan melihat kebarbaran dari Garfield ini? Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.